Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustazah Aisyah dan seluruh pengurus kajian kesayangan, akhwati, ibu, mbak, kakak, teteh, dan semua yang hadir di pagi hari ini. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat terus semangat ya melatih diri kita di bulan Rajab, Sya'ban sampai Allah sehatkan terus ke bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh keberkahan, kemuliaan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sabahul khair. Ya, ini bulan yang kita harus saling mengingatkan ya, saling dukung, saling support dalam ketaatan, karena ketaatannya dilipat gandakan dan juga saling mengingatkan agar menjauhkan diri dari segala jenis eh, kemaksiatan, kezoliman, karena kezoliman di dalamnya pun akan dilipat gandakan ganjarannya. Baik, kita ingin terlebih dahulu memetik hikmah, ibrah, pelajaran, keutamaan tahajud. Kemarin kita sudah mendapatkan bahwa orang-orang yang eh, rajin melaksanakan salat tahajud itu mendapatkan kedudukan yang mulia. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa kaidah dalam ilmu tafsir itu diantaranya pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz dalam ayat, bukan dari khususnya sebab turun atau kondisi pada saat wahyu itu turun. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari ayat manapun dan kita terapkan dalam hidup kita. Dan kali ini lanjutan ayatnya yaitu surat Al-Isra ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira." Ini ayat berbicara ketika Rasulullah diperintahkan hijrah, ya, masuk keluar eh, ke tempat yang mulia, yang baik, ya, Mekah, Madinah, gitu ya. Keluar dari dari Mekah dengan cara yang mulia, mempertahankan akidah, dakwah, masuk ke Madinah dengan cara yang mulia juga, dengan tujuan yang mulia, ya, menyebarkan Islam, memperluas Islam dan seterusnya. Kita juga sama. Kalau insya Allah ya istiqomah melaksanakan salat tahajud, maka keluar masuk kita dalam hal apapun, dunia pekerjaan, organisasi, kepengurusan, berkomunitas akan dipertemukan dengan orang-orang ataupun akan dikondisikan dengan keadaan-keadaan yang baik insya Allah, baik saat masuk ataupun keluar. Kenapa kemudian banyak orang yang mengeluhkan eh, masuknya, keluarnya dalam kondisi yang kurang baik? Karena mungkin hanya menyandarkan ikhtiarnya kepada diri sendiri, tidak dibarengi dengan sholat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara fadilah atau keutamaan sholat tahajud adalah kita akan diberikan tempat masuk keluar kondisi yang baik-baik akan kita dapatkan gitu. Kemudian waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Sultan itu hujjah ya, hujjah yang jelas ya. Nasiro penolong. Maka eh, eh, ini merupakan fadilah keutamaan yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah tahajud insya Allah. Baik, hari ini saya mohon maaf sedikit agak terlambat, baru dari belakang ya. Baik, kita masuk
kita baca hadis kedua dari kitab Arba'in, bahwa diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk, katanya. Artinya apa? Pada pertemuan yang akhir itu kita membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bahwa Rasulullah SAW itu boncengin sahabat, kemudian juga ngobrol, dengerin ceritanya sahabat. Itu nggak ada jaim-jaim, nggak. Nah, ini riwayat yang kita baca ini apa namanya, menunjukkan bahwa Rasul itu dekat akrab dengan para sahabat, sehingga duduk bareng, ngobrol bareng, cerita bareng gitu. Makanya kemudian ada istilah halakoh, ya. Halakoh itu artinya lingkaran gitu. Mereka membentuk seperti lingkaran dalam satu majlis gitu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, hadisnya, ilmu, pelajaran-pelajaran dan seterusnya gitu. Halakoh, ya, bukan khalakoh. Nih kadang-kadang ada yang menyebutkan khalakoh nih, yang tepat ha, ya, halakoh. Nanti kalau masih belum fasih, halakoh, khalakoh, halakoh, khalakoh. Ah, belajar ya tahsin sama Ustazah Aisyah insya Allah di kajian kesayangan itu ada kelas tahsin. Maka para sahabat juga meneladani, ya, Rasulullah SAW, sehingga dan seterusnya itu ya, sahabat, tabiin, tabiin sampai ulama-ulama pada masa setelah mereka itu menerapkan ya halakoh seperti ini, halakoh ilmu. Ya. Imam Syafi'i pergi ke Mesir menuntut ilmu. Ya. Eh, ada halakoh Imam Syafi'i. Ada satu masjid, setiap pojoknya zawiyah. Pojok itu bahasa Arabnya zawiyah. Di pojok sebelah sana halakohnya Imam Syafi'i. Nanti yang sebelah kiri halakohnya Ahmad bin Hambal. Yang sebelah depan bagian kanan halakoh Imam Abu Hanifah. Sebelah kiri depan halakoh madhab Maliki. Ah, ini halakoh ilmu, ya. Halakoh tafsir, halakoh hadis, halakoh fikih, halakoh nahu, halakoh akhlak, macam-macam. Ya, maka penting ini kita menghidupkan suasana halakoh. Agar apa? Agar dekat, ya. Dekat antara guru dan murid gitu, halakoh gitu. Begitulah Nabi dan para sahabatnya dulu, ya, sedekat itu. Sedekat apa? Sedekat saat belum ada mikrofon. Mikrofon sekarang ini kan eh, kalau di masjid sedang ada ustadz, kiai yang sedang ceramah, jamaahnya ada yang di tiang paling belakang, lah, nggak membentuk halakoh gitu. Alasannya kenapa? Ada mikrofon, ada speaker, kedengeran gitu. Ada lagi yang ustadznya di depan, ya, di dekat mimbar, jamaahnya di luar masjid. Pak, nggak masuk, Pak. Saya di luar aja, ada speaker, kedengeran. Jadi dia dengar ceramah tapi nggak kenal sama ustadznya, sama gurunya gitu. Nah, ini enggak seperti itu. Para sahabat dan Rasul itu sangat dekat gitu. Sedekat, ya, saat memang terbatas waktu itu, suara mungkin hanya terdengar 3 soft 4 soft, ya. Jadi dekat sekali gitu. Nah, maksudnya adalah kalau kita belajar, maka berusaha dekat dengan guru-guru kita, sehingga apa? Sehingga bisa mendapatkan perhatian guru, kemudian bimbingan guru, guru juga kenal kita, didoakan. Nah, insya Allah lebih berkah gitu. Nah, lalu eh, gimana nih kalau misalnya live streaming, zooming? Ini bagus ikhtiar zaman sekarang, ya. Kalau nggak bisa hadir ke Malaysia, maka ada Zoom dari Indonesia, dari Thailand, dari Vietnam, dari macam-macam negara itu bisa hadir dalam majlis Zoom namanya. Jadi ini ikhtiar, bagus nih. Mudah-mudahan eh, kelak Allah mudahkan kita untuk berjumpa langsung gitu, sehingga dekatnya physically sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, ya. Insya Allah, ya. Nah, ketika duduk,
ya, bersama Rasulullah SAW. Iz tala'a alaina rajulun. Ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki pemuda. Syadidu bayadhis thiyab. Syadid, sangat bayat putih bajunya. Syadidu sawadis syar. Rambutnya hitam, ya, klimis, rapi. Pakaiannya putih, bersih, rapi. Kemudian rambutnya hitam, klimis, rapi juga. La yura alaihi atharus safar. Gak nampak dia baru datang dari bepergian atau safar. Normalnya orang safar itu lecek pakaiannya. Kemudian mukanya kusam, ya. Jangankan safar. Saya itu loh ke eh, Rawamangun, Priuk Rawamangun. Kalau pulang kusam gitu kan, debu Jakarta. Nah, apalagi safar. Jadi normalnya orang safar kucel, lecek pakaiannya. Kok ini ada orang tiba-tiba datang, nggak ada yang kenal, ya, pakaiannya rapi, rambutnya bagus gitu. Kayak nggak dari mana-mana. Akan tapi wala ya'rifuhu minna ahad. Di antara kita orang-orang kampung, orang-orang tempatan sini nggak ada yang tahu ini siapa lah ini. Nggak ada yang kenal ya kan. Eh, Akhirnya kita menyimpulkan bahwa wah ini kayaknya ada yang aneh nih, orang asing nih gitu. Nah, tapi pelajarannya apa? Bahwa kalau kita mau datang ke majelis ilmu, maka pilihlah ya pakaian terbaik, rapi, wangi, ya. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul memuliakan ilmu. Karena yang mau kita bahas adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Imam Malik bin Anas ketika dalam kesehariannya sangat sederhana, tapi begitu menyampaikan menyampaikan ilmu, mau menyampaikan hadis, maka beliau memilih pakaian terbaik, sorban-sorban terbaik, ya, ya, imamah-imamah terbaik, gitu. Kenapa? Ketika ditanya, wahai imam, kok pakaiannya bagus sekali? Karena yang akan saya sampaikan adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin memuliakan hadis Rasulullah dengan penampilan terbaik saya, gitu. Masya Allah. Jadi jangan kita sebagai murid santri melihat ada ustadz kiai habaib yang pakaiannya bagus, pakaiannya mungkin wah gitu. Kemudian kita menganggap bahwa wah ini nggak zuhud, wah ini nggak sederhana, oh ini glamor sekali. Enggak. Bisa jadi guru-guru kita itu sedang mengamalkan ilmu, memuliakan ayat Quran, hadis Rasulullah, menampilkan penampilan terbaiknya, ya, berpakaian-pakaian terbaiknya, karena yang disampaikan adalah hadis orang manusia terbaik. Ya. Maka seperti itu anjurannya. Jangan sampai kemudian kita eh, datang ke majelis ilmu dengan pakaian yang kucel, yang maaf yang bau gitu kan. Makanya kita kalau di apa majelis-majelis ilmu para ulama itu barangkali ada yang sudah mulai sering hadir ke majelis ilmu, majelis zikir itu ada bukhur, ya, ada bukhur. Bukhur itu dari apa? Kayu gaharu dibakar sehingga ada aroma yang wangi gitu. Kenapa? Karena malaikat suka yang wangi-wangi. Apa hubungannya sama malaikat? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum. Jadi tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumahnya Allah atau dimanapun itu berkumpul mereka baca Quran, mempelajari Quran, illa nazalat alaihimul malaikah, kecuali malaikat turun, ya, wa humur rahmah, kemudian diliputi hatinya dengan kasih sayang. Orang yang sering ngaji majelis ilmu, mudah-mudahan di kajian kesayangan hati ini, ya, semua orang-orang yang sering bermajelis ilmu itu lebih berkasih sayang, lebih perhatian, lebih peduli dibanding orang yang sama sekali nggak pernah kesentuh ilmu. Kalau ada satu di antara saudara-saudarinya yang sakit, yang rajin ngaji, pasti bagaimana kabarnya, gimana kondisinya, lebih peduli. Berbeda dengan orang yang nggak pernah nyentuh majelis ilmu, cuek aja. Teman satu kerjaannya, koleganya, bahkan satu bagian sakit, oh sakit, oke.
nggak ada nggak ada empatinya, nggak ada pedulinya gitu. Nah, tapi kalau yang bermajelis ilmu dibimbing oleh para guru, para ustadz, para kiai itu lebih lembut, kemudian lebih berkasih sayang, lebih peduli gitu. Nah, ini yang dicontohkan oleh para eh, salafus soleh ketika di majelis ilmu pakaian rapi, wangi, karena apa? Ada malaikat yang turun, ada malaikat yang menaungi gitu ya. Wah, terus kata Rasulullah, wa dzakarahum fi man indah. Allah eh, menjadikan para malaikat itu kemudian membangga-banggakan orang yang bermajelis ilmu. Nah, kita nggak bermajelis gimana nih? Kita masing-masing ada yang di Indonesia, di Malaysia, ada yang di Jakarta, Bekasi, di Jogja, di Bandung, di Sulawesi dan lain-lain. Gimana nih? Insya Allah. Allah Maha tahu niat kita dimanapun kita berada. Ini namanya majelis Zoom, kemajuan zaman gitu. Mudah-mudahan keberkahan turun ke rumah kita masing-masing, ke keluarga kita masing-masing. Karena ada satu anggota keluarga atau dua, tiga, empat yang saat ini sedang bermajelis ilmu via Zoom. Berkahnya kecipratan anggota keluarganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi seperti itu. Kemudian eh, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu tiba-tiba duduk ya, duduk fa asnada rukbatahu ila rukbatihi. Menempelkan dengkul ya, lutut ke lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya bukan seperti ketika kita duduk eh, nonton TV, nyantai gitu enggak. Duduk seperti iftirosh atau tasyahud ketika sholat. Dengkul atau lututnya ditempelkan kepada dengkul atau lututnya Nabi Muhammad SAW seperti ini. Ditempelin. Ya. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian meletakkan telapak tangannya ke atas pahanya. Ya. Meletakkan telapak tangannya ke atas pahanya. Tangannya atas pahanya. Pahanya siapa? Nah, gitu kan. Kalau kita hanya baca satu hadis, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin akan berpikiran bahwa, oh, eh, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Tapi ternyata nggak cukup kita baca satu hadis dalam satu riwayat. Perlu kita cek riwayat yang lainnya. Dalam Sunan An-Nasai, riwayat ini juga terdapat di dalamnya. Ternyata dijelaskan di sana bahwa ia meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terbayang ya, ya kedua lututnya saling bersentuhan. Kemudian ia meletakkan kedua telapaknya ke pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian ulama itu yang disebut halako ya, ketika duduk itu dengkul ketemu dengkul. Nah ini ngambil dari hadis ini. Gitu. Ya, kayaknya kita di Indonesia ini memang sudah mulai familiar, alhamdulillah menghidupkan halakoh lagi ya, halakoh, ya halakoh. Tapi mungkin belum sempurna, belum terlalu dekat, masih berjarak gitu. Maka dekatkanlah, ya, eratkanlah sehingga fisik bertemu satu sama lain. Ya, ada kedekatan hati, kedekatan fisik antara sahabat-sahabat, teman-teman satu majelis, ya. Sehingga terasa lebih akrab gitu. Nah, kalau di Indonesia ada hmm, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki itu beliau orang Banjar ya, orang Banjarmasin aslinya sehingga Al-Banjari. Lama menuntut ilmu di Mekah, makanya Al-Makki gitu. Ada orang Jogja Jogjawi, ada orang Jawa Jawi gitu. Ada orang Sunda Sundawi. Nah, kalau perempuannya Sundawiyah, Jawiyah ya, Batawiyah gitu. Eh Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki ini berguru lama di Mekah kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Padang, orang Padang yang menjadi musnidud dunya,
banyak sanad ilmu di dunia ini berkumpul di Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang nih, Masya Allah. Meninggal 1990, rektor di Darul Ulum, Saudi gitu. Nah, ketika pulang ke Indonesia, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki ini mendirikan pesantren. Nah, di pesantrennya ini di Bogor ya, itu kalau bermajelis ilmu, ya, menurut informasi dari teman-teman yang pernah ke sana, itu menerapkan halakoh yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu dalam keadaan iftirash atau seperti duduk tasyahud begitu. Wah, Masya Allah nih. Kalau saya di masjid-masjid belum, ya belum menerapkan itu. Dan bapak-bapak duduk ya, mau talim aja, alhamdulillah itu. Jadi eh, banyak ulama macam-macam caranya menerapkan sunnah, hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, sahabat itu dulu sering bertanya ya hal-hal yang penting. Kalau nggak terlalu penting banget, biasanya memang sudah dilakukan oleh Rasulullah dalam kesehariannya. Sebagaimana kemarin itu Zaid bin Thabit ditanya oleh seorang sahabat tentang bagaimana tentang Rasulullah. Rasul ngapain aja? Apa yang Rasul ucapkan? Kata Zaid bin Thabit, kalian mau nanya apa? Rasul bersama kita. Ya, kalau bahas dunia, Rasul ikut ngobrol. Kalau bahas makanan, Rasul ikut ngobrol. Kalau bahas akhirat, Rasul juga nasihatin kita. Jadi apalagi? Jadi banyak hal yang sudah memang didengar, disaksikan oleh para sahabat. Tapi dalam hal-hal penting juga para sahabat nanya gitu, nggak sungkan gitu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang bagaimana hukum perempuan yang haid. Yas'alunaka 'anil ahillah. Bagaimana ketika hilal. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka nanya tentang gimana hak-haknya anak yatim. Amma yatasaalun. Ya, bertanya tentang apa? Anin naba'il azim. Tentang kabar yang agung. Ya, hari kiamat, hari akhir, dan seterusnya gitu. Nah, kita eh masuk dalam hadisnya. Ini kondisi awalnya saja ya. Ada seorang laki-laki pemuda, nggak ada yang kenal, asing, tapi pakaian rapi, rambut rapi, tiba-tiba duduk depan Rasulullah, dekat gitu. Lalu apa katanya? Ya Muhammad, nggak pakai ya Nabi, ya Rasul, atau ya Sayyidi, nggak. Langsung ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Ya, tolong kasih tahu saya apa itu Islam gitu. Sahabat mulai kebingungan, ini siapa nih tiba-tiba Muhammad Muhammad aja manggilnya gitu. Kita manggil Rasulullah gitu. Allah pun ya ayuhan nabi gitu. Dia tiba-tiba ya Muhammad. Ya, siapa nih gitu. Nanya, apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah menjawab bahwa Islam itu engkau bersaksi ya syahadat bahwa tidak ada ilah sembahan ya kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji. Nah, ini baru masuk ketika Rasulullah menjawab pertanyaan. Ternyata sudah jam 4. Bagaimana? Ustazah Aisyah? Diselesaikan saja sebentar Ustaz sampai doa Baik. sampai isi hadisnya selesai. Silahkan. Biar nggak penasaran ke bawah mimpi ya, ya saya selesaikan sedikit. Ya, Tapi karena ini, ini bagian dari pokok ya Ustaz. ya, tapi ini apa namanya? Kemungkinan nggak selesai hari ini. Maka insya Allah hari Sabtu ya kita lanjutkan. Jadi begini, kata Rasulullah, apa itu Islam? Ketika ditanya, maka Rasulullah apa namanya menjawab, eh, Islam itu syahadat, bersaksi ya, bahwa Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah Rasul.
Nah, ini sebagian orang ada yang memahami bersaksi itu melihat. Ya. Syahadat itu melihat Allah. Ya. Dari mana buktinya engkau bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, tapi kamu nggak ngeliat Allah? Bohong. Ngajinya di mana itu? Ya, kalau membahas syahadat tapi nggak melihat Allah, itu coba perlu diperbaikin. Nah, dari mana nih? Jadi kadang-kadang hadisnya sahih, tapi pemahamannya sakim. Sahih sehat, sakim sakit gitu. Hadisnya sahih, rujukannya benar, tapi pemahamannya ternyata keliru. Merasa bahwa bisa melihat fisik Allah. La tudrikuhul absor. Wah, jadi kita nggak mata-mata kita, penglihatan kita itu tidak bisa melihat fisiknya Allah di dunia ini. Ya. Bal yudrikul absara, tapi mereka melihat mata kita. Maaf, Allah melihat mata kita, ya, melihat fisik kita. Tapi kita nggak bisa melihat Allah secara fisik. Maka hati-hati ya, pemahaman hadis tentang syahadat ini eh, eh, jangan cuma sekedar modal baca sendiri. Nah, ini pentingnya kita berguru agar ketika baca misalnya terjemah tidak mengartikan sendiri. Makanya kata para ulama, man la syaikhan lahu fa syaikhuhu syaiton. Siapa yang belajar tidak ada gurunya, maka gurunya itu syaiton. Gitu. Harus cari guru yang memang betul-betul ini gimana sih penjelasannya, yang ngerti bahasa Arab, nahwu, sharaf, kaidah-kaidah fikih, ulumul Quran, ulumul hadis dan seterusnya gitu. Jadi perlu pemahaman yang benar tentang syahadat ini. Nah, makanya ada dalam kitabnya Dr. Hisam Kamil ya, Tuhfatul Tuhfatul Kiram ya fi Syarh Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaid al-Ahkam. Ini menjelaskan tentang hadis-hadis dalam kitab Arba'in. Insya Allah Syekh Hisham Kamil itu datang ke Indonesia awal Maret insya Allah. Mudah-mudahan nanti sempat berkabar kita bisa berjumpa dengan beliau gitu. Nah, syahadat itu maksudnya apa? At-tasdiq, mempercayai, membenarkan gitu. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Maksudnya seperti itu. Nah, ini Islam ini agama yang pertama mengatakan tidak gitu ya. Tidak, tidak, tidak. Karena apa? Karena Yahudi, Nasrani percaya Tuhan ada. Oh, ada Tuhan. Tapi mereka juga mempercayai yang lainnya. Berhala-berhala gitu. Makanya Islam yang pertama mengatakan dengan jelas tidak kepada Lata, tidak kepada Uzza, tidak kepada Manat, tidak kepada Ubah, tidak kepada Jibti, tidak kepada sapi, tidak kepada kayu, tidak kepada pohon, tidak kepada matahari. Ya, la ilaha illallah, kecuali Allah saja. Jadi intinya adalah syahadat itu mempercayai. Ya, kemudian tuqimus shalah ya, disebutkan mendirikan sholat. Gimana mendirikan? Maksudnya, kalau kita sholat, Allahu Akbar, sholat ya. Dari salam sampai sujud itu namanya melaksanakan. Itu melaksanakan sholat namanya. Di sini disebutkan waktu qimas sholat, mendirikan sholat maksudnya apa? Nilai-nilai sholat kita bawa dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi ketika sakit, anak saya sakit, anak saya meriang, anak saya demam, anak saya mimisan, anak saya macam-macam. Ternyata dikit-dikit obat, dikit-dikit langsung ke dokter, hilang imannya kepada Allah. Dokter ini bagus sekali. Obat ini manjur banget. Pokoknya harus minum obat ini. Pokoknya harus ke dokter ini. Allahnya mana? Allahu Akbarnya mana? Ketika sakit bukan Allahu Akbar, dokter Akbar, tabib Akbar. Ini berubah gitu imannya maka di sini penting untuk musola mendirikan sholat itu nilai-nilai yang ada dalam sholat dibawa dalam kehidupan itu mendirikan. Kalau kita yang sifatnya salam ruku tidak sujud itu namanya melaksanakan sholat ya. Mendirikan sholat adalah membawa sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian zakat, yang punya harta wajib zakat. Saya mau sholat aja nggak mau zakat. Nah, ini ada yang keliru ya pemahamannya, pengamalannya. Mau sholat
melaksanakan sholat tapi nggak mau zakat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq ketika merespon orang-orang yang nggak mau zakat? Saya akan perangi. Umar nggak setuju. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi? Ya, kenapa engkau mengangkat senjata kepada orang yang bersyahadat? Ya, kan kata Rasulullah orang yang bersyahadat, yang berqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka terlindungi dia, bahkan masuk surga. Kata Abu Bakar, loh, gimana ceritanya? Islam sudah bersyahadat tapi milih-milih. Memang Islam itu tidak ada paksaan. Ya. Maksudnya tidak ada paksaan adalah bagi yang di luar Islam. Kita tidak diperintahkan untuk maksa, ayo dong Islam dong, ayo dong Muslim dong. Dakwah, ngajak-ngajak, tapi tidak maksa. Tapi begitu orang sudah masuk Islam, apalagi kita yang sudah dari lahir Islam, maka ada kewajiban-kewajiban yang nggak bisa dipilih-pilih. Ya sholat juga, ya zakat juga. Ya zakat juga, ya puasa juga. Ya sholat juga, ya puasa juga. Jadi nggak bisa, saya sholat aja gitu. Zakatnya nggak usah. Enggak, ini rukun. Harus, wajib dilaksanakan. Kemudian yang banyak dilupakan adalah zakat mal. Zakat fitrah hampir rutin. Ya, bahkan ya kalau kita perhatikan juga ada yang lupa gitu. Atau mungkin melupakan ada, tapi yang lebih banyak lagi melupakan adalah zakat mal. Ya, yang punya lebih dari 85 gram. Hitung berapa harganya sekarang, silakan, maka wajib zakat. Ya, setiap tahun rutin minimal 2,5%. Lalu apa? Kata Rasulullah, apa itu Islam? Syahadat sudah, puasa sudah, zakat sudah, syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah. Selanjutnya puasa Ramadan ya. Insya Allah nanti kita akan sampai disehatkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai bulan suci Ramadan. Latihannya dari sekarang ya Allah, saksikan kami latihan dari bulan Rajab, Sya'ban. Insya Allah Engkau kuatkan kami, Engkau panjangkan umur kami sampai bulan suci Ramadan kita berpuasa ya, berpuasa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan membahas fikih-fikih puasa. Wajib puasa. Ya, jadi jangan sampai kemudian meremehkan bulan puasa. Selanjutnya apa? Haji, kata Rasulullah. Apa itu Islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Nah ini saya berikan catatan bahwa kalau mampu ini dipahaminya, eh ya kalau kita nggak mampu berarti nggak dipaksain dong. Ini pemahaman yang perlu diluruskan itu. Maksudnya adalah kalau haji merupakan rukun Islam, maka Islam itu memotivasi agar umatnya menjadi orang yang punya harta cukup untuk haji. Kalau kita sebut sebagai kaya, ya kita berikhtiar jadi orang kaya sehingga mampu haji. Maka luruskan niat, ya. Dunia itu tidak dilarang, ya. Kemudian tidak dicegah untuk meraih dunia, bukan. Maksudnya adalah jangan sampai dunia menguasai hati kita, tapi jadikan dunia sebagai bekal untuk akhirat. Gitu. Kita berniat untuk kaya agar bisa haji. ONH plus ya, ngantrinya aja masih mungkin 3 tahun. Kalau nggak bayar lebih mahal di Jakarta nih udah puluhan tahun. Daftar usia 30, haji usia 60 gitu. Makanya harus dari sekarang nih ikhtiar untuk lebih giat lagi mencari maisha, bukan hanya sekedar cukup untuk diri sendiri, tapi mudah-mudahan juga bisa pergi haji. Muslim itu harus punya ambisi pergi haji. Kok disebut ambisius? Gak apa-apa. Itu rukun Islam. Wajar kita ambisi untuk melaksanakan salah satu rukun Islam. Gak dilarang gitu. Kecuali ambisi dunia yang lainnya baru itu kemudian jadi pembahasan ya, dunia kok diambisiin misalnya kan seperti itu. Tapi kalau haji, haji itu bukan dunia, haji itu akhirat. Perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk melaksanakan haji bersama keluarga kita. Minimal umroh dulu lah. Nah, mudah-mudahan nih kita bisa mengadakan umroh bareng, kajian kesayangan dari berbagai kota. Selama ini bertemu dengan secara online, Zoom, nanti secara fisik kita bertemu dengan Ustadz Faris, Ustadz Izzuddin, nanti Ustadz Asmat, insya Allah hari Ahad. Kita bertemu secara fisik. Masya Allah, selama ini kita ngaji bareng melalui layar kaca, tapi akhirnya berjumpa, insya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjutan hadis ini kita akan bahas pada pertemuan hari Sabtu. Semoga Allah sehatkan kita semua. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.